Pada video ini kita akan belajar bagaimana mencari rataan hitung, atau teman-teman bisa menghitung rata-rata atau min. Nah, min di sini maksudnya adalah arithmetic mean, karena rata-rata sendiri dibagi menjadi 3, ada arithmetic mean, geometric mean, dan harmonic mean. Yang kita bahas kali ini adalah arithmetic mean. Nah, kita juga bisa menyajikan data tunggal, mencari satu persatu, dan juga kita sajikan dengan data berkelompok. Jadi kita akan membahas bagaimana cara mencari rataan hitung untuk data tunggal. Kita mulai mencari rataan hitung data tunggal dulu. Nah, untuk data tunggal sendiri kita bagi menjadi 3 kondisi ya, atau 3 bentuk. Bentuk pertama, jika diketahui datanya adalah X1, X2, X3, dan seterusnya sampai Xn, maka rataan hitung data tersebut adalah sebagai berikut. X bar ini rata-rata ya. Rata-rata datanya kita jumlahkan semua datanya, kemudian kita bagi dengan banyaknya data, atau bisa kita tulis sigma X per N. N ini adalah banyaknya data, dan X adalah jumlah semua data. Bagaimana mencari rata-rata hitung ya? Bentuk pertama, ini paling sederhana. Sebagai contoh, misalnya diketahui data sebagai berikut: 8, 8, 8, 7, 7, 9, 10, dan 11. Nilai rataan dari data tersebut adalah, cara mencari nilainya adalah kita jumlahkan semua datanya. Jadi 8 tambah 8 tambah 7 tambah 7 tambah seterusnya sampai dengan 11. Ini enggak perlu diurut, kita jumlahkan saja. Kemudian kita bagi dengan banyaknya data. Di sini jumlahnya ada 8 ya. 8. Ya, ada 8. Jadi kita jumlahkan, jumlah datanya kita jumlahkan jadi 68. Kemudian kita bagi 8. 68 dibagi 8 hasilnya adalah 8,5. Ini adalah rata-rata dari data ini. Ini adalah bentuk paling sederhana. Jadi tinggal dijumlahkan lalu dibagi banyaknya data. Sekarang kita bahas bentuk kedua. Bentuk kedua, jika datanya berfrekuensi. Jika data X1, X2, X3, dan seterusnya sampai Xn mempunyai frekuensi F1, F2, F3, dan seterusnya sampai Fn. Jadi X1 sampai X ini adalah datanya, F1 sampai Fn ini adalah frekuensinya masing-masing data tersebut. Dengan sigma F, jumlah semua frekuensinya sama dengan N. N adalah banyaknya data ya. Jadi kalau frekuensinya kita jumlahkan, hasilnya sama aja dengan banyaknya data keseluruhan. Maka rataan hitung data tersebut adalah X barnya F1 dikali X1. Jadi setiap frekuensi kita kalikan dengan datanya. F1 dikali X1, kemudian F2 dikali X2, dan seterusnya. Kemudian bawahnya kita jumlahkan semua frekuensinya, atau ini sama aja dengan N-nya, banyak keseluruhan datanya. Formula ini dapat kita tulis sigma Fx per sigma F. Jadi jumlah hasil kali Fx di keseluruhan Fx dibagi jumlah keseluruhan frekuensi. Sebagai contoh, perhatikan data pada tabel berikut. Ini beda sama dengan yang tadi. Kalau tadi datanya kita jumlahkan satu-satu ya, setiap datanya satu persatu. Kalau ini nilai datanya itu berfrekuensi. Contohnya untuk nilai 4, frekuensinya 3. Artinya yang nilai 4 ada muncul sebanyak 3 kali. Nilainya yang 5 muncul sebanyak 7 kali. Sedangkan yang 6 12 kali. 7 ini frekuensinya 11, 8 munculnya 7 kali. Kita akan mencari rataan pada tabel berikut. Oke, rataannya seperti formula yang di atas. Semua datumnya kita kalikan dengan frekuensinya ya. Contohnya yang ini, 4 kita kali dengan gila ya. 4 kali 3, kemudian 5 dengan 7 kita kalikan. Kemudian 6 dan 12 kita kalikan. Kemudian 7 frekuensi 11 kita kalikan. 8 dan 7 kita kalikan juga. Kemudian yang bawahnya, banyaknya data itu adalah jumlah dari frekuensinya. Frekuensinya adalah 3, 7, 12, 11, 7. Kita jumlahkan. 4 dikali 3 itu 12.
12 tambah 5 kali 7 35, 6 kali 12 72, 7 kali 11 77, 8 kali 7 56. Ini kalau kita jumlahkan itu 252. Yang bawahnya kalau kita jumlahkan hasilnya 40. Tinggal kita hitung 252 dibagi dengan 40 hasilnya adalah 6,3. Jadi rataan dari data ini adalah 6,3. Semoga jelas ya. Ini adalah cara menghitung rataan kalau berfrekuensi. Sekarang kita bahas bentuk ketiga atau bentuk terakhir untuk rataan berbentuk 3. Bentuk ketiga ini biasa kita sebut sebagai rataan gabungan. Jika F1 bilangan mempunyai rataan M1, F2 bilangan mempunyai rataan M2, dan seterusnya, dan Fn bilangan mempunyai rataan Mn. Maka rataan dari keseluruhan bilangan adalah, ini rataan gabungan, X bar atau rataan gabungan ada F1 kali M1, jadi banyaknya bilangan kali rataannya. Kemudian F2 kali M2, dan seterusnya sampai Fn kali Mn. Nah, untuk bawahnya sendiri adalah jumlah semua data dari masing-masing ini ya. F1 tambah F2, tambah seterusnya sampai Fn. Atau bisa kita tulis sigma Fn per sigma F. Nah, biasanya soal bentuk ketiga ini adalah soal kontekstual atau soal cerita. Sebagai contoh, soalnya seperti ini. 3 kelas A, B, dan C berturut-turut terdiri atas 10 siswa, 20 siswa, dan 15 siswa. Jika rata-rata kelas A adalah 56, rata-rata kelas B adalah 47, dan rata-rata kelas C adalah 65. Maka rata-rata nilai gabungan dari ketiga kelas tersebut adalah, kita akan mencari rata-rata gabungannya. Caranya, lihat untuk kelas A kan adalah 10 siswa, sementara rata-rata kelas A adalah 56. Jadi kita kalikan, 10 kita kalikan dengan 56, lalu kita tambah banyak siswa kelas B itu 20, rata-ratanya 47. Kita kalikan 20 kali 47. Kemudian banyaknya siswa kelas C itu 15, dan rata-ratanya adalah 65. Jadi kita tambah 15 dikali 65. Kemudian untuk frekuensinya itu adalah jumlah dari semua siswanya ya. Yang bawahnya ini adalah 10, kita tambah dengan 20, dan kita tambah dengan 15. Nah, seperti ini kita hitung aja. 10 kali 56, 560, 20 kali 47, 940, 15 dikali 65, 975. Kemudian kita bagi 10 tambah 20 tambah 15 itu 45. Jadi kita peroleh 2475 per 45 sama dengan 50. Jadi ini adalah rata-rata gabungan. Semoga videonya mudah difahami dan dimengerti. Terima kasih.